Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan BKPM pada minggu ke-12, yakni tata cara untuk membuat form login dan register pada GUI NetBeans dan juga menyambungkan pada database. Di kali ini saya akan menggunakan DBMS MySQL Workbench. Yang pada MySQL Workbench ini sudah saya isikan database yang bernama mahasiswa dengan tabel akun MHS, dan ada tabel dosen detail KRS, tabel dosen jurusan KRS, matkul MHS. Namun pada kesempatan kali ini yang hanya diperlukan adalah tabel akun mahasiswa ini. Nah, di dalam tabel akun mahasiswa ini sudah saya isikan record data yang nantinya yang menjadi NIM dan passwordnya untuk login. Ini nantinya bisa digunakan pada sistem login nantinya. Kemudian untuk ID-nya di sini menggunakan NetBeans. Saya menggunakan NetBeans 8.0 sini. Oke, lanjut ke langkah pembuatannya form login dan register. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membuat project terlebih dahulu. Di sini kalian bisa mengklik tombol file yang ada di kiri atas. Ini bisa dibuat melalui new project kali ini. Nah, klik ini atau juga bisa melalui langsung dari tombol new project. Atau kalau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl Shift N. Nah, di sini kalian memilih pada Java application. Kemudian kalau sudah, klik next. Kemudian memberikan project nama. Di sini kalian bisa memberikannya nama projectnya mini project 1 atau mini project. Kemudian untuk project lokasinya bisa default, biasanya ada di DC. Kemudian pada create main class ini centangnya dihilangkan. Kemudian diklik finish. Kebetulan pada kali ini saya sudah membuat projectnya. Di sini saya beri nama project mini project. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan library MySQL JDBC driver pada library sini. Caranya yaitu klik library sini, kemudian klik kanan pada libraries. Kemudian tambahkan add library. Selanjutnya, kalian tinggal cari sebuah libraries yang bernama MySQL JDBC driver. Nah, di sini. Kemudian klik add library. Nah, maka nanti kalau kalian klik add library next itu akan memunculkan MySQL JDBC driver. Namun apabila kalian di libraries ini tidak ada yang namanya MySQL JDBC drivernya, maka kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu, bisa dari browser web yang sudah tersedia. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu membuat kelas baru dari project mini project yang telah dibuat tadi. Klik new Java class. Di sini. Kemudian memberi nama pada kelasnya, diberi nama config. Di sini saya sudah membuat ini. Nah, kemudian kalau sudah membuat, tambahkan yang pertama yaitu yang dilakukan adalah mengimport libraries yang bernama Java SQL Connection, import Java dari library SQL driver manager, kemudian Java SQL exception.
Kemudian masuk ke kelasnya yang bernama config di sini. Yang pertama adalah membuat metode private yang berarti hanya bisa diakses pada paket ini private. Static connection untuk koneksinya dengan nama variabelnya di sini saya menggunakan MySQL config. Kemudian semikolon untuk mengakhiri. Kemudian selanjutnya membuat metode public static connection config db. Kemudian throw SQL exception. Kurung buka pada bloknya. Kemudian masuk ke try. Di try ini kalian masukkan sebuah string. Yang pertama URL, user, dan password untuk mengkoneksikan ke database. Pada string URL, kalian tulis jdbc .2 mysql .2//, kemudian localhost ini biasanya untuk defaultnya bisa localhost .2 3306, tergantung dari port kalian juga bisa. Cara masuk ke MySQL Workbench, pada MySQL connection yang kalian sudah buat sebelumnya, klik kanan, kemudian bisa lihat dari edit connection ini. Nah, atau bisa langsung ke tampilan awalnya tadi. Nah, di sini untuk hostname-nya biasanya defaultnya itu localhost, atau juga bisa ID IP address-nya 127.0.0.1. Kemudian portnya untuk default MySQL itu 3306 di sini. Kemudian untuk root bisa kalian rubah di sini. Maksudnya username-nya bisa kalian rubah. Untuk defaultnya bernama root. Kemudian untuk password bisa kalian kosongi atau bisa kalian isikan password juga. Nah, berdasarkan yang saya buat di sini, itu hostname dan juga port saya itu localhost dan portnya 3306. Kemudian kalian tulis di sini di string URL jdbc mysql .2// ini hostname yang kalian buat, kemudian portnya. Kemudian slash di sini mahasiswa ini nama database yang kalian buat. Database yang saya buat itu mahasiswa. Bisa dicek di sini. Saya buka terlebih dahulu untuk koneksinya. Nah, di sini ada mahasiswa. Kemudian pada mahasiswa ada tabel berupa akun, tabel detail KRS, dosen, jurusan, KRS, matkul, dan MHS. Namun pada login dan register kali ini hanya perlu tabel akun MHS. Nah, kalian buka di sini yang sudah saya katakan tadi, sudah saya isi di sini. Bernama di sini database-nya bernama mahasiswa. Kemudian kembali ke netbin, tambahkan string user. Di sini jangan lupa untuk semikolon untuk mengakhiri statementnya. Kemudian pada string user di sini, seperti yang saya katakan tadi, untuk defaultnya bisa root atau bisa kalian rubah sendiri pada edit connection tadi atau pada saat membuat connection. Kemudian string passnya di sini saya tidak menggunakan password, jadi .2 hanya ke sini dan kemudian tidak di siapapun karena tidak ada password. Kemudian memanggil driver manager yang berfungsi untuk mengkoneksikan drivernya antara MySQL dan juga ID-nya Java. Kemudian titik register driver ini untuk memanggil driver baru, untuk mendaftarkan driver baru. New berarti baru. Kemudian ini com.sql jdbc driver. Ini untuk MySQL drivernya seperti ini, sudah ketentuan. Ada banyak, ada Apache beda sendiri nantinya. Untuk MySQL di sini menggunakan com.mysql.jdbc-driver.jdbc.driver. Kemudian semikolon. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih ke driver manager.
kalian memanggil variabel connection tadi, kemudian sama dengan driver manager get connection. Di sini yang berarti driver manajernya ini mengaitkan connection yang dibuat, yang drivernya sudah dipanggil di sini, sudah dibuat, kemudian get connection yang berarti itu mendapatkan connection dari URL, user, dan passwordnya tadi, yang variabel URL, user, password tadi yang sudah dideklarasikan di sini. Kemudian bisa blok tutup dari try, kemudian catch exception yang maksudnya ini sama seperti if else. Jadi semisal ini mencoba menghubungkan ini, mengkoneksikan apabila exception yang berarti kecuali. Ini variabelnya maksudnya. Kemudian buka blok, kemudian ketikkan sistem r.println. Bedanya sistem r dan out itu, kalau out itu menampilkan pada output, tapi kalau err itu sama-sama menampilkan pada output tapi lebih ke statement errornya. Kemudian tuliskan koneksi gagal yang berarti apabila ini tidak bisa di try, maksudnya tidak bisa dikoneksikan, maka akan memberikan output berupa koneksi gagal dan juga mendapatkan message nantinya pada formnya nanti. Kemudian return to MySQL config. Nah, ini untuk config-nya. Kemudian untuk loginnya sama seperti halnya tadi, membuat kelas baru, tetapi pada login dan register ini membuat kelasnya itu bukan Java class namun Java frame form di sini. Di sini saya sudah membuat, kemudian kalian masukkan sebuah, di sini ada dua text field, ada label, kemudian ada button daftar dan login. Kalian desain seperti pada video kali ini. Nah, ada user ID dan password. User ID-nya nanti ini dimasukkan NIM pada tabel akun MHS. Kemudian passwordnya juga passwordnya ini. Kemudian masuk ke menu jika sudah membuat ini, dan kalian rubah variabel pada text field. Pertama txt_nim, kemudian text field kedua yaitu txt_password. Kemudian pada button daftar variabelnya diganti btn_daftar, dan login variabelnya diganti menjadi btn login. Kemudian untuk membuat actionnya, kalian bisa klik kedua kali pada button daftar dan login, atau bisa dengan klik kanan kemudian event action performed ini, atau juga bisa masuk ke source, tapi untuk lebih cepatnya klik kedua kali pada button, maka akan langsung ke source bagian button login. Untuk button loginnya ini dimasukkan sintaks try juga menghubungkan pada tabel akun HMS kolom NIM. Caranya kolom NIM dan password, caranya kalian deklarasikan dulu untuk string SQL-nya. Di sini nama variabel SQL sama dengan di sini masukkan query untuk menampilkan tabel akun HMS di DBMS. Bisa memakai select bintang from akun MHS dengan kondisi di mana NIM di sini tidak dimasukkan karena NIM akan dimasukkan secara manual di GUI-nya nanti. Nah, di sini juga ditambahkan text get text yang dimasukkan txt_nim tadi, yang variabel text field mendapatkan sebuah teks yang dimasuk pada GUI nanti mendapatkan sebuah tag. Apabila user mengetikkan sebuah teks, itu akan
akan teks itu mendapatkan teks dengan menampilkan tabel dengan query SQL ini. Kemudian juga and dan password. Di sini juga tidak tulis karena tulis secara manual oleh usernya. Plus txt password get text lagi seperti pada txt name. Kemudian yang selanjutnya yaitu menuliskan java.sql connection dengan variabel con. Sini kalian beri sintak connection dalam kurung config yang berarti menuju ke kelas config yang sudah dibuat tadi di sini. Kemudian config db, config ke database. Kemudian tulis lagi java.sql prepare statement dengan variabel pst dengan mengambil con prepare statement SQL variabel SQL. Kemudian dituliskan lagi java SQL result set yang berguna untuk mengeksekusi query yang sudah dituliskan ini dengan variabel sini rs dan statementnya tadi memanggil pst execute query SQL. Di sini memanggil variabel SQL di sini. Kemudian masuk ke kondisi atau if percabangan. Apabila rs result set ini .next itu maksudnya selanjutnya, ini akan masuk ke percabangan lagi di mana txt name mendapatkan get text equals itu sama dengan rs result set ini get string name yang berarti kolom name yang di DBMS yang sudah dibuat database-nya. Kemudian operator dan di sini 2 yang dimaksudkan. Kenapa tidak 1? Karena 2 ini apabila if yang di sini itu sudah memenuhi, maka yang dimaksud apabila if di sini yang pertama ini name-nya itu salah, maka otomatis yang kedua ini juga salah nantinya. Nah, ini masuk ke else ini. Apabila dan di sini salah satunya tidak memenuhi. Yang dimasukkan dan kiri itu untuk statement ini, kemudian yang dan kanan ini untuk statement yang kanan ini. Nah, apabila dan-nya itu 1, apabila statement yang pertama itu salah, statement keduanya itu masih dicek oleh sistemnya. Nah, bergunanya di operator dan 2 ini yang dimaksud apabila statement yang pertama itu salah, maka langsung mengeksekusi name atau password salah. Sini. Apabila name atau passwordnya itu benar, sama seperti yang record yang dimasukkan pada DBMS, sama case sensitif, besar kecilnya juga diperhatikan. Ini akan menampilkan berhasil login. G option pane show message dialog ini bersifat tampil nantinya. Sini sudah set false, kemudian new login, ini nama kelasnya login, set visible nilai true, berarti ditampilkan. Kemudian apabila else, nanti sudah saya katakan tadi name atau password akan salah, nanti juga akan muncul dialognya. Kemudian turun tutup else masuk dan try di sini. Kemudian catch exception kecuali variabelnya apabila tidak bisa untuk mengeksekusi atau mengeksekusi sintaks yang ada di sini, berarti dari awal tidak bisa jalan, maka akan mendapatkan pesan G option pane show message dialog this get message. Kemudian pada buton daftar untuk yang desain tadi bisa diklik daftar 2 kali, kemudian masuk ke buton daftar di sini. Nah, di sini tuliskan set visible false, new register set visible true yang benar. Yang bermaksud nanti untuk melingkan apabila daftar ini
diklik, maka akan muncul nanti form register yang sudah dibuat. Apabila belum dibuat, maka tidak bisa mengelingkan. Apabila sudah selesai untuk memasukkan sintaks dari button login dan juga daftar atau register, kita mencoba menjalankan sintaksnya. Bisa klik kanan juga run, bisa menggunakan shortcut yaitu dengan cara tombol shift dan juga F6. Oke, kita run dulu. Apakah ada error? Untuk mengerannya itu nanti pada kelas untuk loginnya, karena main kelasnya ada di kelas login. Walaupun di login itu berupa JFrame form, namun main kelasnya ada di kelas login. Untuk config-nya tidak ada main kelas. Apabila nanti dijalankan, sebentar saya coba dulu ya untuk mengetes apabila config ini dijalankan. Kita menuju ke config-nya. Di sini tidak ada main class, jadi langsung untuk public class langsung tidak ada main class-nya. Kita coba untuk mengeran di sini. Nah, akan muncul informasi class config does not have a main method. Yang dimaksudkan tidak ada kelas mainnya untuk bisa mengeran filenya atau mengeksekusi. Jadi apabila kelasnya itu tidak ada main method, maka ya tidak bisa mengeksekusi hasil sintaks yang teman-teman sudah buat. Nah, di login ini ada main kelasnya ini. Nah, ini public static void main string. Sini. Nah, itu yang membuat file Java-nya bisa dirun kan nanti apabila terdapat main kelasnya. Kita run dulu untuk loginnya. Nah, akan bisa mengeran. Di sini muncul sebuah form yang sudah didesain tadi di sini. Apabila run-nya itu sukses. Nah, untuk pengisian user ID dan juga password seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk user ID-nya nanti dimasukkan NIM-nya yang ada pada DBMS dan juga passwordnya diisi password pada recordan data yang sudah dibuat ini di DBMS. Kita mencoba masukkan name ini dan juga password ini. Untuk di sini cancelatif karena di Java itu menggunakan cache di mana pada cache ini besar kecilnya huruf itu dicek. Nah, kita tinggal masukkan saja tadi NIM-nya 41211995. Untuk passwordnya PASS 1. Nah, ini sudah sama recordan data yang ada di 41211995 dan juga passwordnya pas PASS 1. Kita masukkan 41211995, passwordnya PASS 1. Nah, tinggal diklik login. Maka jika berhasil akan muncul dialog message bertuliskan berhasil login di sini. Nah, akan masuk lagi ke loginnya. Seperti yang saya jelaskan tadi dari fungsi dan itu apabila statement satunya itu sudah salah, maka statement 2-nya itu tidak perlu dicek lagi karena statement pertamanya itu sudah salah. Di sini saya coba untuk memasukkan data yang tidak ada pada DBMS tadi. Untuk passwordnya saya benarkan yaitu PASS 1 yang ada pada DBMS ini. Atau PSSS 10 ini juga. Tinggal dipilih karena ini sudah masuk ke DBMS rekordannya. Nah, jika diklik login, maka otomatis akan menampilkan dialog message NIM atau password salah dari fungsi dan tadi. Nah, apabila ini juga dituliskan salah, sama aja karena dari statement satunya tadi ini sudah salah. Apabila statement satunya ini benar,
teruskan lagi tadi 1 kemudian 5. Di sini passwordnya ini salah, maka juga akan melakukan, walaupun ini sudah dicek benar tapi passwordnya tetap salah. Nah, itu silrannya. Kemudian pada daftar nanti apabila sudah membuat kelas ekstra atau daftarnya, maka akan bisa. Untuk penjelasan daftarnya dan register ada di penjelasan video selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.